pada seluruh konsumen juga yang sudah melakukan booking NUP ya, terima kasih juga, dan juga spesial kepada Pak James Gui yang sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini. Dan tentunya yang paling utama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang karena berkatnya sudah memberikan kelancaran bagi booking NUP untuk Kota Podomoro Tenjo ini. Tapi kita juga kedatangan tamu spesial sekali pada hari ini. Dan kita juga sangat penasaran sekali, kita akan mendengar insight-insight dari beliau mengenai dunia properti di Indonesia. Dan langsung saja kita akan mendengar motivasi dan inspirasi tentunya dari pembicara yang luar biasa. Beliau ini dikenal sebagai Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Beliau juga merupakan pembicara dan trainer di bidang sales, motivasi, leadership, manajemen, customer service, team building, and public speaking. Luar biasa sekali, beliau juga telah memberikan inspirasi di berbagai macam kota dan negara, yaitu di New Delhi, Mumbai, Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Ukraina, Moskow, dan masih banyak sekali kota-kota lainnya. Dan sudah lebih dari 3.000 perusahaan, baik nasional maupun multinasional, dan lebih dari 1 juta orang yang telah mendapatkan motivasi dan inspirasi dari beliau. Dan melatih lebih dari 150.000 remaja selama 15 tahun terakhir dalam program James Gui's Dream Achievers. Dan lebih dari 26 tahun pengalaman beliau sebagai pembicara seminar baik di dalam negeri maupun luar negeri. Buku-buku dan CD audio bestsellers beliau juga telah menginspirasi jutaan pembaca dan para pendengarnya. Narasumber di Radio Smart FM 95,9 FM setiap hari Selasa pada pukul 7 sampai dengan 8 pagi sudah selama 13 tahun. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut yang meriah. Inilah Bapak James Gui. Thank you, Mbak Suci. Thank you, Pak Zaldi. Wow, fantastic, Pak. Jujur, kalau dalam bahasa Inggris, the product sells itself. Ya, tidak perlu banyak dijual lagi karena produk ini sungguh satu keunggulan. Sungguh satu keunggulan dari segi lokasi, dari segi potensial, ya, dari segi harga. Dan tadi saya nggak perhatikan loh, Pak. Waktu Pak Zaldi bilang ini semi-detached, baru saya sadar. Astaga, semi-detached dengan harga seperti itu. Kalau saya kan dari Singapura, Pak. Kalau di Singapura, properti yang paling bergengsi itu adalah detached house ya, rumah yang sendirian, berdiri sendirian dan sekitarnya ada taman, itu namanya detached house ya, atau kalau bahasa Inggris yang zaman dulu rumah bungalow ya, bungalow house, itu berdiri sendiri dan punya taman sendiri. Nah, itu eksklusif banget. Oke. Urutan kedua dari eksklusif yang berdiri tunggal itu, urutan kedua justru adalah semi detached yang ini. 2 rumah nempel bersama, tetapi masing-masing rumah punya taman sendiri. Ya, jadi yang paling keren itu satu rumah tunggal. Ya, kemudian urutan kedua yang semi detached. Ya, berarti 2 kayak gini kan dengan ya, 1 tembok 2 share, tapi masing-masing rumah punya tanah. Berarti ibaratnya masing-masing rumah itu rumah huk. Masing-masing rumah itu rumah huk. Dan Anda tahu kalau mau beli rumah huk pasti harganya lebih tinggi daripada rumah biasa ya. Dan urutan ketiga adalah rumah yang terrace. Terrace itu adalah nempel satu dengan lainnya, sederet itu kan. Nah, kalau satu rumah satu sederet itu yang paling eksklusif itu yang paling ujung dan paling ujung itu, karena itu dua huk ya. Nah, sekarang ini adalah semi detached dengan harga yang segini. Saya nyaris nggak percaya, Pak. Serius, saya nyaris nggak percaya ya. Nggak usah ngomong konsepnya, nggak usah ngomong penjelasan. Lihat begini aja udah langsung beli dengan infrastruktur yang sebagian sudah ada, sebagian yang sedang dibangun, dan rencana kedepannya. Ini minimal begitu COVID selesai, ekonomi pick up sedikit aja, harga udah naik 2 kali lipat ini. Ini udah harga naik 2 kali lipat, oke? Tetapi daripada kita spekulasi dan sebagainya, ada dasarnya, dan hari ini saya mau share ke teman-teman dasarnya. Ya, saya sudah siapkan beberapa slide PowerPoint. Yuk, kalau kita bisa kita tampilkan slide PowerPoint-nya. Yuk, silakan.
Silakan kita tampilkan slide PowerPoint-nya ya. Dan inilah yang saya bilang dan sama ya, seirama dengan Pak Zaldi tadi ya, di tengah-tengah masa sulit ini, di tengah-tengah pandemik ini, justru ada peluang. Justru ada peluang. Oke, kenapa ada peluang? Karena dalam kondisi ini, kalau kita bertindak, tadi kalau Pak Zaldi bilang ya semua sudah ada, mau atau tidak mau. Kalau kita bertindak dan manfaatkan peluang yang diberikan, kita pasti akan dapat keuntungan. Oke, kenapa? Karena kita semua tahu ya bahwa harga properti sekarang lagi flat. Oke, lagi flat. Nah, harga lain turun, saham turun. Oke, harga surat-surat berharga turun, ya, obligasi turun. Oke, ya, rupiah pun turun. Tetapi properti tidak turun harganya. Properti harga nggak turun, paling flat, tidak naik, tetapi tidak turun. Ini sudah bukti nyata bahwa properti adalah investasi yang paling tahan banting. Oke, ya. Dan jenis investasi yang paling tahan banting ini sekarang harganya serendah-rendahnya. Walaupun tidak turun, tetapi serendah-rendahnya. Tunggu aja COVID selesai, pum, naik. Oke, tunggu aja COVID selesai, pum, naik ya. Maka untuk Anda yang take action sekarang, Anda petik peluang. Oke, jadi sekarang yang hadir saya lihat ada dua skenario ya. Orang yang beli atau mau beli karena memang butuh, seperti Pak Zaldi bilang ya, mau COVID atau tidak COVID tetap orang menikah kok. Minggu lalu saya hadir di pernikahan teman-teman baik ya. Minggu depan ada satu lagi, tapi ya yang diundang orang-orang dekat aja, mejanya pun duduknya renggang-renggang gitu ya. Tetapi ya seperti ya married tetap jalan, tetap harus pindah ke rumah sendiri dan sebagainya. Jadi sebagian dari Anda beli karena memang ya cepat lambat akan pindah ke rumah sendiri. Kedua, Anda yang hadir ini untuk berinvestasi. Oke, ya, investasi bukan untuk Anda tinggal, tapi untuk Anda beli nanti buat anak tinggal, atau nanti disewakan, atau nanti kalau harga naik dijual untuk cari untung. Oke, ya. So ada dua macam orang yang hadir. Satu adalah pengguna yang akan stay, dan kedua adalah investor. Oke, ya. Dua-duanya kalau Anda take action sekarang, Anda dapat peluang yang luar biasa. Oke? Nah, itu berdasarkan apa? Kenapa saya bilang properti ini ya sangat-sangat menjanjikan? Apakah ada dasarnya? Ada. Next slide please. Ya, next slide please. Next. Ya, berapa tahun yang lalu 2011 saya ketemu dengan orang ini namanya Brad Sugars. Brad Sugars ini asal Australia, dia bawa banyak sekali seminar-seminar di seluruh dunia, seminar tentang bisnis, seminar tentang properti, seminar tentang saham. Dan saya dari dulu mau ikut seminarnya. Ya, cuma masalahnya selalu dia bawa seminar jauh-jauh di luar negeri, di Sydney, di Scotland, ya, di London, di Las Vegas dan sebagainya, jauh-jauh lah. Jadi saya nggak bisa ikut, ya, karena nggak ada waktu. Next, tahun 2013, next. Tahun 2013 saya ketemu dia lagi. Ya, next slide please. Next slide. Ya, tahun 2013 saya ketemu dia lagi ya, dan saya mengeluh kepada dia, Brad, saya mau ikut seminar kamu bagus sih, cuma jauh-jauh, nggak sempat. Ya, jadi bilang berita baik James. Ini saya ketemu dia bulan Maret ya. Dia bilang berita baik James. Tahun ini 2013 di bulan November dia akan adakan event itu, seminar itu di Bali. Nah, kalau di Bali saya bisa ikut. Silakan next slide. Silakan next slide ya. Nah, di Bali saya bisa ikut. Nah, ini dia yang di Bali. Next lagi. Ya, itu dia di Bali ya. Di Grand Nico Nusa Dua Bali, November 2013, 4 hari ya. Ikut 4 hari itu saya bayar kalau nggak salah 5.000-an US dollar, ya berarti kurang lebih 50 juta lah untuk belajar properti, belajar bisnis, dan belajar saham ya. Nah, dan apa yang saya belajar dari dia sedikit ya tentang properti akan saya share ke Anda, dan justru saya dapat dari itu. Dan dia ajak kita kalau mau beli properti, mau investasi properti, ada checklistnya. Apapun yang kita beli ada checklistnya. Mau beli saham ada checklistnya, kalau mau beli usaha ada checklistnya, kalau mau bangun usaha ada checklistnya, kalau mau beli properti pun ada checklistnya. Nah, berdasarkan checklist itulah
ya. Berdasarkan checklist itulah saya mau discuss sama Anda, saya mau share dengan Anda, dan saya gunakan checklist itu untuk cross check dengan properti ini, Kota Podomoro Tanjung, ya. Dan di cross check dengan checklistnya, properti ini memenuhi semua syaratnya. Oke, yuk kita bahas. Next slide please. Next slide, ya. Nah, kenapa kita invest di properti? Nah, sebelum kita bahas dari dia, Brad Sugars, ada satu quote dari satu orang yang terkenal juga. Next slide. Kenapa? Oke, maaf, tulisannya agak kecil sedikit. Nah, thank you. Ini dari Franklin D. Roosevelt. Franklin D. Roosevelt itu adalah salah satu presiden Amerika yang terhebat. Ya, dari sekian banyak presiden yang ada, dia salah satu yang terhebat. Oke, yuk kita baca pelan-pelan ya. Dan si orang Franklin D. Roosevelt itu yang mengatakan, real estate cannot be lost or stolen. Betul ya? Properti yang kita beli, properti itu kan real estate, tidak bisa hilang, nggak bisa hilang. Kalau kunci bisa hilang, betul ya? Ya, beli handphone bisa hilang. Ya, teman-teman ada yang kasih feedback bahwa slide saya tidak muncul. Ada yang kasih feedback bahwa slide saya tidak muncul. Tolong dicek. Ya, slide saya tidak muncul, kata teman-teman. Oke, sementara tim host lagi cek, saya baca lagi. Oke, dia bilang real estate cannot be lost or stolen. Ya, nggak bisa dicuri, nggak bisa hilang. Nor can it be carried away. Bahkan tidak bisa diangkut. Properti tidak bisa diangkut. Ya, maka purchased with common sense. Jika kita beli properti dengan akal yang sehat. Ya, jika kita beli akal yang sehat. Jika kita beli properti dengan akal yang sehat. Oke, atau saya share dari saya aja ya. Saya share atau dari saya aja ya. Coba saya share dari saya, apakah teman-teman bisa lihat? Kalau teman-teman bisa lihat, ya pakai yang punya saya aja ya. Yuk, saya share. Oops. Host bisa enable saya share? Host bisa tolong enable saya share? Nah, host bisa tolong enable saya share? Belum host, saya belum bisa share. Ya oke. Ya, saya belum bisa share. Belum. Oke, teman-teman sudah bisa lihat slide-nya? Apakah sudah bisa lihat slide-nya? Kalau sudah bisa lihat, tolong kasih tahu. Atau belum bisa lihat, tolong ketik juga. Yes, apakah sudah lihat slide-nya? Belum ya? Belum ya? Oke, host kasih saya, izinkan saya share slide aja host. Host bisa tolong izinkan saya share slide dari tempat saya. Slide saya sudah ready sih, standby sih. Ya, host tolong izinkan saya share slide. Memungkinkan nggak ya? Apakah memungkinkan izinkan saya share slide? Atau jadikan saya host? Bisa jadikan saya host? Oke, thank you very much. Thank you. Oke, teman-teman, sudah kelihatan slide-nya? Sudah kelihatan ya? Moga-moga sudah kelihatan. Nah, ini yang dimaksud ya. Sudah kelihatan belum? Saya baca dulu. Oke, sudah. Ya, oke. Oke lah, main dari sini aja ya sementara ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini kita ulang. Franklin D. Roosevelt bilang, real estate cannot be lost or stolen. Properti tidak bisa hilang atau dicuri. Ya, bahkan properti juga tidak bisa diangkut, maka nggak bisa dicuri orang. Kalau kita beli dengan akal sehat. Nah, yang dimaksud dengan akal sehat apa? Yang dimaksud dengan akal sehat paling penting adalah developer yang kredibel. Betul kan ya? Developer yang kredibel. Karena sehebat-hebat apapun kalau developernya nggak mampu bangun, selesai sudah. Ya, maka developer yang kredibel, dan Agung Podomoro Land adalah developer yang sangat kredibel di Indonesia. Betul ya? Kalau dibeli dengan common sense, akal sehat. Satu, developer yang kredibel. Kedua, lokasi yang masuk akal. Lokasi yang masuk akal. Oke? Ya, jadi dua ini ya, lokasi dan masuk akal, dan of course ya, common sense itu of course termasuk pada saat kita beli harganya cukup rendah sehingga ada ruangan untuk harga naik. Betul ya? Jadi ada 3 syarat. Satu, developernya sangat kredibel. Kedua, lokasi masuk akal. Dan ketiga, harganya cukup rendah sehingga ada ruang untuk harga naik cukup tinggi. Ya, jangan beli properti yang sudah jadi semua, harganya sudah terlanjur tinggi dan hampir memuncak
sehingga ruangan untuk naik harga udah tipis banget, betul ya. Nah, maka dari itu properti ini masuk akal dari 3 syarat: developer, lokasi, dan harga mulai. Oke, dan Anda beli dalam harga yang sangat-sangat awal. Oke, purchase kalau dibeli dengan akal sehat dan properti itu dikelolalah selayaknya. It is the safest investment in the world. Properti adalah investasi yang paling aman di dunia, karena nggak bisa dicuri, nggak bisa hilang, nggak bisa diangkut, asal kita beli dengan akal sehat, yaitu dengan developer yang terkenal, yang bertanggung jawab, dan lokasi yang bagus, di harga yang masih ada ruangan untuk bertumbuh naik harganya. Itu investasi yang paling aman di dunia. Oke? Nah, maka dari itu, dari satu kalimat ini aja, Kota Podomoro Tenjo sudah memenuhi syarat. Oke? Next. Kita bahas lagi. Nah, ini ada satu kalimat untuk kita-kita di dunia properti, teman-teman. Ya, jangan tunggu untuk beli properti, beli properti lalu tunggu. Nah, ini menarik sekali. Jangan tunggu untuk beli properti, jangan nanti untuk beli properti lalu tunggu. Kenapa demikian? Saya kasih contoh. Oke, ini gambarnya ya. Ini gambar. Nah, ini harga, ini waktu, oke, ya. Kita tanyalah, ya, menurut Anda di development ini, ya, Kota Podomoro Tenjo, ya, harganya bakalan naik nggak? Pasti naik lah, ya, pasti naik lah, oke. Berdasarkan apa? Kita tanyalah, COVID akan selesai nggak? Akan selesai. Nah, kalau COVID selesai, harga properti naik nggak? Naik. Oke. Berarti kalau harga properti naik, berarti sekarang dibanding dengan kelak, sekarang harganya lebih rendah dan harga akan naik. Betul? Oke. Kalau kita dapat harga segini sekarang, ya tergantung unitnya. Ya mulai dari 200 juta sampai 500-an juta tergantung unit yang Anda pilih. Oke ya. Harga sekarang. Dan kita tunda dan tidak beli. Kalau kita tunda tidak beli, 6 bulan kemudian akan ada gathering seperti ini lagi nggak? Ada. 6 bulan pasti ada. Nah, 6 bulan kemudian harga sudah naik sedikit. Oke? Harga naik sedikit. Waktu ditawarin 6 bulan kemudian, mau beli nggak? Malas udah. Nggak rela. Mampu nggak? Mampu sih. Seperti Pak Saldi bilang, mampu sih tapi nggak rela. Kenapa? Lah, 6 bulan yang lalu saya ditawarin dengan harga segini aja saya nggak beli. Masa harga sudah naik saya beli? Nah, malas betul ya? Malas, jadi nggak beli. Oke? 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, 1,5 tahun kemudian, teman-teman sudah punya, ajak kita ke rumahnya. Ya, atau belum, kita ada gathering seperti lagi dan harganya naik lagi. Harga naik, oke? Di sini. Ditawarin lagi. Mau beli nggak? Pasti nggak mau. Kenapa? Kalau beli di harga ini sakit hati, betul nggak? Kenapa? Dulu ditawarin harga gini nggak beli, sekarang harga yang beli sakit gila hatinya. Nah, malas, sudah pikir-pikir nggak jadi beli kan? Nanti teman kompleks sudah jadi, ya, teman punya rumah, ajak kita, undang kita main ke rumah, oke? Kita pergi rumahnya, kita lihat, ih bagus ya, kawasannya udah jadi ya, jalannya bagus ya, penghijauannya asri ya, udaranya bagus loh, rumah kamu ini sampingnya hook lagi, cahayanya bagus ya, udaranya segar ya, nggak usah pakai AC loh, buka jendela aja udah anginnya lebih bagus daripada AC, keren ya, matahari pagi masuk, enak banget loh ya, cahayanya terang banget, nggak usah, jadi ngirit listrik, ngirit AC ya, ngirit lampu, betul kan ya, karena di hook itu maka orang beli hook mahal sedikit, kenapa? Ngirit di listriknya cukup signifikan, oke ya. Wah, harga udah naik nih, ya. Wah, harga sudah naik begini. Wah, apa yang terjadi? Dulu waktu pertama sih, saya ditawarin nompet Teolo 200 juta, saya nggak mau beli. Gila, sekarang yang 200 juta sudah jadi 750 juta. Aduh, tahu gitu nggak beli ya? Itu dia. Oke, itu yang sering terjadi. Ya, entah deh, nggak beli. Harga naik, nggak rela beli. Masih mampu, nggak rela beli. Mampan, nggak rela beli. Akhirnya nggak mampu beli. Dan di sini nyesel, betul kan?
Nah, maka dari itu dia bilang jangan tunggu untuk beli properti. Beli properti. Nah, sekarang tekan ya, oke, beli properti lalu tunggu. Karena kalau Anda beli lalu tunggu, keuntungan ini milik Anda. Tapi kalau Anda tunggu baru beli, satu, keuntungan yang mestinya milik Anda sudah bukan milik Anda. Betul kan? Ya, bukan milik Anda. Dan kedua lebih penting lagi, kalau Anda beli lalu tunggu, Anda dapat keuntungan dan Anda pegang aset senilai ini. Anda pegang aset senilai ini. Oke? Maka selalu orang bilang ya di dunia properti, jangan tunggu untuk beli properti, beli properti lalu tunggu. Oke? Nah, ini yang jarang dibahas. Ini yang jarang dibahas. Oke? Nah, saya mau tanya teman-teman, ya. Katakan Anda mau beli saham dan Anda perlu 500 juta untuk beli. Oke, katakan Anda beli saham dan Anda perlu 500 juta untuk beli saham. Bisakah Anda, ada yang bocor ya? Oke, bisa pergi ke bank, bilang pimpinan cabang, saya mau pinjam 500 juta untuk beli saham. Karena Anda mau kasih. Pimpinan nggak ada cerita tidak dulu untuk beli saham, karena ya kita mau investasi jadi saham nggak dipinjam. Oke, next. Oke, sorry, saya ganti speaker dulu ya, supaya Anda tidak terganggu. Sorry ya. Sudah, apakah sudah saya? Ya, oke, sudah. Enggak ya? Ini bocor lagi ya. Oke, mudah-mudahan sudah. Oke. Jadi Anda mau pinjam uang dari bank untuk beli saham, nggak dikasih. Oke, Anda bilang saya mau pinjam 500 juta mau beli emas, boleh nggak? Nggak boleh, nggak dipinjam. Oke, Anda bilang saya mau pinjam 500 juta untuk buka usaha, boleh itu. Usaha apa? Usaha tertentu diizinkan, usaha tertentu tidak diizinkan. Oke, katakan Anda mau buka usaha, Anda pinjam 500 juta dan jenis usahanya diperbolehkan. Sehingga dia mau pinjam, saya ini pinjam saya 500 juta, apa jaminannya? Harus ada jaminan, Bang. Dan Anda bilang, iya saya baru mulai kok, nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan, nggak bisa pinjam. Tuh kan, mau investasi hanya jenis investasi tertentu. Itu pun kalau mau pinjam harus ada jaminan. Kalau nggak ada jaminan, nggak bakalan bisa. Oke, semua jenis investasi demikian, kecuali properti. Coba lihat, kecuali properti. Oke, kecuali properti ya. Kok properti? Ya, Anda bisa beli properti hari ini. Hari ini Anda tekan. Pakai uang orang lain. Oke, contoh, harga propertinya 200 juta. Oke, 200 juta. Ya. Apakah Anda harus langsung bayar ke Kota Bermoro 200 juta? Enggak kan? 10% kan? DP 10 atau 20%? 10% Anda. Ya, 10 atau 20%. 20 juta. Oke? 10%. Kalau 20%, 40 juta. Ya? Oke. Jadi, uang Anda 20 juta. Ya, itu pun developer bilang ya dalam kondisi kayak gini DP-nya boleh cicil dikit lah.
Oke, boleh cicil, ya boleh cicil dikit, ya 3-4 kali cicil. Oke, ya kasih keringanan sedikit. Nah, sementara Anda cicil, DP pun cicil, rumah sedang dibangun kan, kompleks sedang dibangun kan. Apakah mereka andalkan uang Anda? Enggak, sedang dibangun kok. Yes. Terus begitu Anda taken KPR, katakan 15 tahun KPR, oke, ya. Bank 90% ini 180 juta, bank wakili Anda lunasin ke developer. Oke? So, dari 200 juta yang Anda keluarin ini dulu, ini dari developer, kasih talangin, Anda cicil, ini bank yang bayarin dulu. Oke? Bank bilang, saya bayarin dulu, kamu lunasin mau berapa lama? Mau 10 tahun, 15 tahun, terserah kamu senyaman-nyamannya. Dia bilang, ya udah 15 tahun aja. Ya udah 15 tahun. Oke, bayar cicil 15 tahun. Ada nggak saudara begitu? Ada nggak saudara bilang, nih pinjam 180 juta, lu mau bayar kapan? 10 tahun, 15 tahun, saudara pun nggak begitu. Oke, tapi bank bilang 10 tahun 15 tahun silakan. Oke, nah, jadi Anda bayar cicilan seperti tadi kita hitung 1 jutaan, 2 jutaan cicil. Oke ya, cicilannya 1-2 jutaan ya. Flat selama 10-15 tahun 1 jutaan. Oke, rumah dibangun. Ya, pelan-pelan harganya naik harga naik ya. Oke, harganya naik. Oke, coba lihat. Anda beli rumah pakai uang sendiri dikit, pakai uang developer nyicil dulu, talangin, pakai uang bank dibayarin dulu, bukan uang Anda ya, semua uang orang lain ya, uang developer, uang bank. Oke, katakan Anda beli rumah itu disewakan. Nah, awal-awal sih nggak cukup uang sewanya ya, uang sewa pelan-pelan awal, katakan nah uang sewa awalnya begini, nanti harga sewanya naik kan, Nah, di tahap dari sini Anda sudah mulai bayar cicilan pakai uang penyewa kan. Nah, oke. Jadi sesungguhnya yang Anda bayarkan hanya di sini. Betul? DP Anda bayar, cicilan mungkin sekian Anda bayar, sisanya pakai uang penyewa bayar cicilan kan. Oke? Nah, bank pinjam Anda 180 juta kan? Dia minta jaminan nggak? Enggak. Dia nggak minta jaminan tanah Anda yang sudah lunas. Yang jadi jaminan adalah justru rumah ini masih hutang. Rumah yang masih belum lunas jadi jaminan. Mana ada pinjaman kayak ginian? Oke, Anda mau beli, dia talangin dulu, lu nyicil 15 tahun, nggak ada jaminan, pakai yang dihutang itu sebagai jaminan. No. Oke, nah, nanti harga naik, Anda mau jual. Oke, harga naik, Anda mau jual. Oke, harga naik, Anda mau jual. Kalau Anda jual di harga segini, keuntungan ini semua milik Anda kan? Oke, nah, dengar baik-baik, ini gila nih. Oke, kalau Anda beli saham, harga sahamnya naik, Anda harus jual sahamnya supaya bisa dapat keuntungan. Betul? Anda mau untung, saham mesti dijual, baru Anda dapat keuntungan. Anda beli emas, harga emas naik. Untuk menikmati keuntungan itu, emas harus dijual, baru Anda dapat tunainya. Tapi kalau properti beda. Harga properti sudah naik, Anda mau tarik untung dari ini, properti Anda tidak perlu dijual. Katakan harga properti dari 200 juta sudah naik sampai 500 juta. Oke? Wah, udah jual sampai dia nih, untung 300 juta. Jual untuk tunaikan 300 juta, betul? Enggak perlu dijual. Properti ini diagunkan kembali, refinancing. Diagunkan kembali ke bank. Karena ini nilainya 500 juta, mungkin bank kasih Anda di harga 450 juta. Betul kan ya? Nah, karena keuntungan dari sini kan ya. Oke ya, 450 juta Anda pakai untuk DP 2 rumah lagi. DP 2 rumah lagi.
Oke, uang ini. Dan Anda sudah dapat duit dari sini. Oke, ini properti masih atas nama Anda. Jadi setelah 5 sampai 8 tahun dari satu properti yang no deal beranak jadi satu properti ini yang tidak dijual, satu lagi. Maka orang kaya jadi kaya lewat properti karena semua dia pakai uang orang lain. Oke, jadi ini teman-teman yang Anda beli 200 juta ini bukan sekedar rumah yang Anda tinggal loh. Bukan sekedar rumah yang Anda tinggal. Kalaupun Anda nggak sewakan, Anda pakai salary Anda, gaji Anda untuk bayar, ini akan naik. Dan keuntungan ini akan Anda dapat dan nikmati tanpa rumah ini harus dijual. Diagunkan saja, tunai ini dipakai buat beli 2 aset lagi. Oke, 5 sampai 10 tahun kemudian Anda akan ada 3 rumah mulai dari satu rumah ini. Oke, of course belum lunas, tapi nggak apa-apa, jalan aja, KPR aja. Maka KPR sejauh-jauhnya 10 tahun, 15 tahun, biar enteng. Kenapa? Bukan semata-mata mau cepat-cepat lunasin ini, bukan. Supaya nanti kalau Anda beli 2 ini, masih ada sisa tunainya untuk bayar cicilan ke sini. Dan ini kan bicara 20 tahun lagi. 20 tahun lagi kan gaji Anda udah naik, usaha Anda sudah berkembang. Ini gede loh ini. Oke, nah ini semua memungkinkan karena Anda mulai dengan harga yang murah, 200 juta. Anda mulai dengan harga yang murah, 200 juta. Maka ruangan untuk untungnya gede banget. Oke, dengan uang orang lain. Ya, oke. Teman-teman, waktu udah mepet sekali, maka saya mau mempercepatkan sedikit. Oke. Pertanyaannya berikutnya. Tadi kita bahas why ya, kenapa properti. Sekarang kita bahas kapan waktu yang tepat untuk beli properti. Oke. Nah, tadi sudah bicara dari Franklin Roosevelt, terus dari Brad Sugars ya. Sekarang kita kutip dari satu orang terkaya di bumi ini namanya Warren Buffett ya. Dan Warren Buffett bicara soal investasi dan dia bilang, kapan waktu untuk beli investasi? Pada saat orang-orang lagi takut, lagi was-was, lagi bilang sekarang bukan waktunya, itulah saatnya kita serahkan cepat-cepat beli. Oke, ulang. Pada saat orang-orang bilang lagi khawatir, lagi hati-hati, lagi was-was, seperti sekarang, seperti pandemik sekarang, rata-rata orang khawatir, hati-hati, was-was, enggan berinvestasi. Dan karena orang rata-rata enggan berinvestasi, harga masih rendah, harga masih lembek. Dan karena orang-orang enggan investasi, investor, developer cenderung memberikan penawaran yang lebih bersahabat. Seperti sekarang yang Anda dapat dari Kota Podomoro ya, 200 juta itu adalah semi detached, itu edan. 200 juta itu rumah hook, itu edan ya. Oke. Ya, jadi perusahaan kaliber Agung Podomoro nggak boleh dan nggak bisa, nggak mungkin diskon gila-gilaan, nggak bisa. Itu ciri-ciri perusahaan yang kredibel, nggak akan diskon gila-gilaan. Tapi karena tidak diskon gila-gilaan, maka Anda dapat properti yang sangat bagus ya. Harga 200 juta dapat semi detached rumah hook, itu bagus banget penawarannya. Dan itu setelah COVID nggak bakalan lagi deh. Setelah COVID nggak bakalan lagi. Nah, maka karena orang was-was, harga belum naik, developer kasih penawaran yang bagus, ya, maka waktunya untuk beli. Sekarang, kelak COVID selesai, ekonomi pulih, pada saat orang-orang udah confident, udah nyaman, udah yakin, udah pede, itu saatnya untuk hati-hati. Kenapa? Harga udah terlanjur naik. Dan kalau Anda beli saat ini, pada saat orang sudah pede, harga sudah naik, Anda nggak usah beli, Anda tinggal senyum. Anda tinggal senyum aja. Kenapa? Kalau udah untung. Betul ya? Maka orang kaya selalu begitu ya. Tetapi sesuatu. Harga sih bagus, penawaran sih bagus. Ada duit nggak untuk beli? Ada duit nggak untuk beli? Nah, kalimat berikutnya dari Ricardo Salinas, dia bilang, di saat-saat krisis, cash is king. Saat-saat krisis, cash itu, tunai itu raja. Oke? Di saat-saat krisis,
yang punya tunai itu raja. Oh, switch ke ini ya. Oke. Di saat-saat krisis, cash is king. Oke, yang tadi itu adalah dari Donald Trump. Tuh, pada saat semua orang lagi hati-hati, was-was, itulah saatnya untuk serakah. Dalam arti beli, cepat-cepat beli. Karena harganya lagi murah, penawaran lagi bagus. Pada saat orang-orang sudah pede, ya sudah yakin, yakin mau beli, hati-hati. Kenapa? Harga udah telanjur naik, ya. Maka untuk Anda yang beli sekarang, kelak harga naik, Anda tinggal senyum. Kenapa? Anda sudah untung. Ya, cuma catatannya adalah hanya beli kalau ada duit. Maka di saat krisis seperti sekarang, Anda yang punya tunai itu raja. Kenapa? Anda beli segala sesuatu dengan harga yang lebih murah. Tapi ingat, yang dimaksud dengan tunai bukan 200 juta untuk beli properti itu. Bukan 200 juta. Hanya untuk sebagian dari DP. Sebagian dari DP. Itu aja. Sebagian dari DP. Yang lain cicil aja, nggak apa-apa. Oke? Jadi banyak orang bilang justru dalam krisis cash is king, maka dia pegang cash, dia ada cash dan dia pegang cash dan dia tidak mau beli apa-apa. Halo, saya mau tanya, harga tinggi Anda nggak mau beli, harga rendah Anda nggak mau beli, kapan Anda mau beli? Sekarang waktunya untuk Anda yang punya cash, Anda orang kaya, beli. Oke, next slide please. Oh, saya aja ya, sorry ya. Beli, oke. Maka dari itu teman-teman, quote terakhir dari Warren Buffett balik, dia bilang, cash digabungkan dengan keberanian di saat-saat krisis. Tunai, duit, uang digabungkan dengan keberanian untuk bertindak. Uang digabungkan, dikombinasikan dengan keberanian untuk bertindak di masa-masa krisis, itu tak terharga, tak ternilai. Banyak orang punya tunai, nggak berani bertindak. Ada orang berani mau bertindak tapi nggak punya duit. Oke, untuk Anda yang punya duit, ayolah berani bertindak di masa-masa krisis, karena Anda untung. Anda investasi di satu jenis usaha yang sebanting-bantingnya harga nggak turun, dan Anda investasi di satu kawasan yang harganya pasti naik. Anda sudah dengar alasan-alasannya, oke? Maka dari itu, saya tinggalkan Anda dengan satu pesan, jangan tunggu untuk beli properti, apalagi properti dari developer yang terkenal di kawasan yang bagus, ya, dengan harga yang sekarang amat sangat bersahabat, ya. Jangan tunggu beli properti lalu tunggu, oke? Maka kesimpulan saya adalah beli sekarang, oke? Itu saja dari saya. Moga-moga sesi saya bermanfaat untuk Anda. Saya serahkan kembali ke Mbak Suci. Silakan Mbak Suci. Wow, luar biasa sekali Pak James. Ini saya bahkan 1 detik pun tidak berpaling nih. Pak James ini seperti membakar semangat kita semua nih. Tadi kita sama Pak Zaldi juga sampai kayak ketawa-tawa, sampai memperhatikan sekali nih Pak James nih, luar biasa sekali. Nah tapi ini menarik sekali ya. Iya, ini dari yang sekarang mungkin 1000-an, mungkin setelah nonton Pak James ini jadi langsung 5.000 nih Pak Zaldi sepertinya nih. Amin. Orang ini langsung ingin sekali membeli properti. Tapi Pak James, kalau boleh saya bertanya nih ya Pak, sebenarnya saya lebih meminta motivasi nih Pak ya. Mungkin untuk millennials seperti saya, ya entah ya Pak, apakah saya bisa dibilang millennials? Iya. Oh bisa, oh iya ya. Betul. Millennial seperti saya Bisa. terkadang masih memiliki mindset seperti ini Pak, bahwa sekarang kita masih belum terlalu butuh nih rumah gitu ya. Nanti aja nih. Mungkin ada masukan-masukan Pak untuk para millennials nih, bahwa memang investasi itu bukan hanya untuk yang sudah berusia lebih dari 25 tahun, bukan hanya untuk orang-orang yang sudah dengan pekerjaan tetap dengan gaji yang besar, tetapi milenial seperti saya pun gitu, itu bisa berinvestasi di properti, Pak James. Saya balik dengan satu pertanyaan Mbak Suci, ya. Akankah Anda milenial selama-lamanya? Tidak Pak. Akankah Anda berumah tangga? Jika Anda kelak berumah tangga, maukah Anda tinggal di rumah mertua?
Taman Mertua Indah kalau Berarti kata Pak cepat Zaldi. lambat Anda harus punya rumah sendiri, betul? Iya. Cepat lambat harus punya rumah sendiri. Dan namanya properti nggak pernah turun harganya, properti semakin naik. Ya, jadi kalau Anda mau tinggal yang dekat, kalau Anda tunda, harga naik. Sehingga kalau mau dekat, harga naik sudah tak terjangkau. Harga yang kita mampu bayar 5-10 tahun kemudian, yang mampu bayar itu semakin jauh lagi kan? Iya betul. Betul kan? Betul, Jadi betul. kalau Anda mau dekat Betul. tapi terjangkau, sudah nggak bisa. See, kecuali you have no plans to have your own house. Tapi if you say sooner or later I'm going to have my own house and you want to live nearby dan terjangkau, you have to get it now. Anak saya nomor 2 usia 22 tahun sudah mulai pikirin rumah dan sudah mau cicil rumah usia 22 tahun. Ya mungkin 5-6 tahun lagi baru married, tapi udah mulai pikirkan. Ya, so pesan saya untuk milenial, ya kecuali Anda tidak punya rencana untuk settle down, punya rumah sendiri. Ya, tapi kalau cepat lambat Anda mau, you better take action now. Ya, better take action now karena harga akan naik terus. Ya, harga properti nggak akan tunggu Anda. Oke, wah, luar biasa. Terima kasih banyak Pak James. Tapi ini saya juga jadi pengen bertanya lagi ya Pak, boleh ya Pak ya? Melihat tadi seperti yang sudah saya sampaikan kan bahwa balik lagi kembali bahwa properti itu kan mengenal yang namanya siklus 10 tahun. Tadi saya kan sudah bertanya kepada Pak Zaldi nih. Menurut Pak Zaldi nih biasanya kan siklus kalau terakhir di Indonesia itu terjadi booming properti di 2012. Nah, menurut Pak James sendiri, apakah pada tahun 2002 seperti yang diharapkan itu akan terjadi booming properti lagi, atau karena pandemi ini kita tidak tahu kapan akan berakhirnya krisis kesehatan dan ekonomi, akan lebih memiliki keterlambatan waktu untuk booming properti, Pak James? Oke, secara umum ekonomi Indonesia dan harga properti itu sudah mestinya dari 2 tahun yang lalu harga sudah naik. Mestinya dari 2 tahun yang lalu harga sudah naik. Oke, tetapi ya ada kendala demi kendala sehingga tertunda. Ya, jadi ini sudah penundaan 2 tahun loh. Ibaratnya karet ini ditarik, aja. Oke, mestinya udah di sini tapi karet ini ditahan. Begitu dilepas pasti naik. Begitu dilepas pasti naik. Oke, karena property prices in Indonesia has not risen for the last 2 to 5 years. It is long overdue, ya. Dan harga properti di Indonesia termasuk Jakarta, Jabodetabek, ya kalau kita bandingkan dengan Singapura, itu harga properti Indonesia itu 1/6. Oke, sama Malaysia dan Thailand aja kalah, sama Vietnam pun kalah. Indonesia yang ekonominya jauh lebih besar daripada negara-negara tetangga, tapi harganya jauh ketinggalan. Jadi ada 2 alasan kenapa harga properti di Indonesia nggak bisa tahan lama dalam harga ini. Oke, karena satu tertunda lama, dan kedua ketinggalan jauh. Jadi cepat lama harus ada koreksi. Oke. Wow, berarti memang justru mengalami penundaan sudah 2 tahun ya Pak? Berarti harusnya 2 tahun itu justru mengalami booming Pak properti. Zaldi, lebih dari 2 tahun. Iya. Oke, luar biasa sekali dan tentunya terima kasih banyak Pak James sekali lagi. Itu mungkin boleh saya merangkum sedikit ya Pak untuk membeli properti. Dan tentunya tadi Pak James itu sudah sangat lihai sekali ya untuk meyakinkan. Buktinya saya juga jadi teryakini nih. Ya, Pak Zaldi dan Pak James juga tadi Pak Zaldi dari Kota Podomoro Tenjo juga menunjukkan bahwa memang betul di tengah pandemi ini sudah ada booming properti yang dibuktikan dengan kurang lebih dari 1 bulan Kota Podomoro Tenjo ini diperkenalkan kepada masyarakat. Tetapi minatnya sudah luar biasa sekali mencapai lebih dari 1.000 orang. Dan ini juga dijawab tadi oleh Pak James, kayak kenapa properti ini menjadi booming dan banyak sekali diminati, mungkin karena tadi seperti kata Pak James, kapan kita harus membeli properti adalah di saat orang lagi takut dan lagi was-wasnya nih. Jadi seperti pandemi COVID ini kan mungkin banyak sekali yang merasa takut dan was-was. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk membeli properti. And why property? Tadi kalau menurut Bapak James, karena properti itu tidak akan hilang ya. Kalau beli handphone bisa hilang, beli kopi bisa habis, beli sepatu bisa nanti rusak. Tapi kalau misalnya properti itu tidak akan bisa dicuri, tidak akan bisa hilang, dan tentunya harganya akan terus naik dan menanjak jauh sekali.
Dan ini satu quotes dari Pak James yang tentunya saya sangat suka sekali, yaitu jangan tunggu beli properti, tapi beli properti lalu tunggu. Baiklah, pertanyaan ya Pak Zaldi dan Pak James ini dari Mulyawan Lu Cipto. Akses jalan sekarang masih lewat arteri atau jalan kampung yang masih kecil? Dan untuk kedepannya apa akan dilebarkan jalanan yang menuju perumahan? Mungkin ini bisa langsung dijawab oleh Pak Zaldi. Iya. Terima kasih Pak Mulyawan, pertanyaannya luar biasa ya, emang ini banyak ditanyakan juga. Tentunya nanti kalau jalan dari waktu turun tol Serpong Balaraja, itu jalannya langsung lebar menuju tempat kita. Ya, jadi keluaran tol Serpong Balaraja itu jalannya langsung dilebarkan. Dan juga jalanan yang dilebarkan dari stasiun Tiga Raksa menuju masuk ke Kota Podomoro Tenjo. Tentunya pasti kita lebarkan. Semuanya. Oke. Iya. Berarti Bapak itu sudah pasti dilebarkan ya. Ini jawabannya langsung dari Pak Zaldi. Karena kita juga melihat ya, akses kan itu sangat penting sekali buat nanti penghuni yang ada di Kota Podomoro Tenjo. Kalau nanti melalui jalan-jalan kecil, nanti itu kan sulit. Iya, ya. betul. Tapi kita dari critical point, dari stasiun ya, nanti kan juga kita perbaiki juga. Jadi bukan hanya di Kota Podomoronya, tapi kita juga di fasilitas umum kita juga perbaiki, ya seperti itu. Oke, Pak Zaldi, tapi saya jadi tertarik juga Pak, memang seberapa penting sih Pak peran jalanan besar atau kecil terhadap suatu properti itu? Betul, yang pertama adalah itu ini ya, tampilan luarnya juga, ya, grand-nya itu, ya. Yang pastinya kalau misalnya gate utama, jalan utama, boulevard, ya, itu nanti tentunya udah harus grand punya, ya, harus lebar. Jadi kesannya itu kawasan itu 650 hektar kan kita bukan kawasan kecil ya, ini kota satelit ya. Nah itu nanti pintu masuknya juga harus besar tentunya. Ya. Jadi ya biar ada kesan sangat grand gitu grand, ya. Juga nanti pemiliknya juga jadi bangga. Dan kita juga sudah antisipasi itu, kita udah melihat itu. Makanya di luar dari kawasan kita juga kita sudah ada yang sudah kita bebaskan juga untuk pelebaran jalan. Seperti itu. Jadi nggak usah khawatir Pak Mulyawan. Oke, jadi tidak usah khawatir ya Pak ya, karena jalannya pasti nanti akan dilebarkan dan tentunya juga nanti gate masuknya akan sangat grand sekali. Dan pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak M. Ridwan, dan ini sepertinya pertanyaannya untuk Pak Zaldi pastinya. Ini untuk serah terima berapa lama Pak Zaldi? Nah, serah terima kita 2 tahun, dari sejak pemilihan unit nanti, tanda tangan. Sekitar Oktober-November, Bapak bisa pemilihan unit nanti ya berdasarkan nomor urut pemesanan. Baru nanti dari situ tanda tangan PPJB 2 tahun setelah itu. Jadi untuk sekelas kawasan ini saya rasa 2 tahun kita cukup ngebut deh. Ngebut ya. Ngebut. Sedangkan tadi angsurannya sendiri itu ada yang sampai 3 tahun. Ya jadi Bapak waktu saat nanti serah terima itu ya angsurannya masih berjalan. Tadi kata Pak James Gui kan kita pinjam uang orang sebenarnya ya, pinjam uang orang sebenarnya. Tapi harga nanti waktu harga 2 tahun udah, saya rasa kalau TOD dibangun ya, jalan tolnya sudah jadi, saya rasa udah nggak mungkin sekitar harga seperti itu lagi. Iya, tadi kata Pak James juga mungkin minimal kalau misal COVID sudah selesai itu akan 2 kali lipat ya. Iya, tentunya. Oke. Oke, baik, kita akan menampilkan pertanyaan berikutnya. Oke, ada pertanyaan berikutnya, mungkin bisa ditampilkan di layar. Oke, ini dari Bapak Bagus Perdana. Iya. Oke, untuk pemilihan unit ini akan dilakukan di mana Pak? Yang nanti akan dilaksanakan Oktober atau November ya Pak? Iya, Oktober dan November. Jadi pemilihan unit pertama kita bisa lewat Zoom. Oke, Zoom ya, nanti jadi kita lihat juga kondisi, situasi ya. Kita juga nanti bisa selain Zoom offline di Central Park Mall seperti itu. Tapi tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat sekali ya. Nah, situ. Dan tentunya juga selain di mall, kita juga ada kantor marketing kita itu di depan Pullman Hotel di Central Park. Dan di sebelah kantor marketing itu di belakangnya juga ada show unit kita.
Oh, ada show unit ya Iya, di sana, jadi bisa iya. langsung dilihat. Bisa langsung lihat juga show unitnya tadi bentuknya seperti apa, yang 200 jutaan seperti apa, yang 500 jutaan seperti apa, seperti itu. Oke, bagaimana Ya. Pak Bagus? Semoga terjawab ya Pak. Jadi Iya. tadi Jadi bisa lewat Zoom, bisa lewat langsung datang ke Central Park dan ke kantor marketing. Oke, Seperti bisa itu. langsung ke kantor marketing Iya. juga dekat sekali ya Pak dari sini kan Dekat, ya. dekat sekali. Nanti bisa dilihat ada show unitnya. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Oh oke, ini ada dari Bapak Ian STP. Ini Iya. tolong bisa dijelaskan green belt. Ya, Ya, terima mungkin kasih Pak Ian. Ini Jadi- istilahnya masih awam sekali mungkin Iya, ya Pak ya. kalau green itu kan hijau ya, belt artinya panjang ya, belt itu. Nah jadi kita membuat sebuah jalur hijau yang cukup lebar dan memanjang yang menghubungkan antara tempat-tempat yang strategis. Seperti jadi green belt kita ini menghubungkan dari TOD ya ke pusat komersial di tengah, menghubungkan ke hunian kita, menghubungkan ke clubhouse, menghubungkan ke danau bawah. Nah, jadi nanti Pak Ian itu bersama keluarga itu bisa jalan-jalan di taman tanpa harus ada seliweran kendaraan ya. Biasanya kan kita kalau kemana-mana harus lewat Betul. ini ya, tapi kalau ini kan lewat green belt ya, sama anak-anak kan tentunya tenang, nyaman ya, antara pohon-pohon hijau seperti itu. Ada ininya juga bicycle tracknya, jogging tracknya seperti itu. Nah itu sih kalau saya lihat memang baru pertama. Nah kita lihat di gambar ini tuh cukup lebar ya, dan ini memanjang dari utara ke selatan sekitar 4 km lah kira-kira 4 kilo panjangnya. itu jauh sekali loh Pak. Iya, kalau lari sih cukup lumayan Iya, ya. lumayan ya. Selesai udah tuh, cukup 1 hari lari 4 Iya. kilo ya. Lari, tapi ini nggak apa-apa Pak Bagus, karena memang ya sekarang kan kita memilih Iya. hunian itu harus didukung oleh yang Betul. bisa menunjang kesehatan kita ya Betul, Pak ya. betul. Itu penting Itu sekarang. penting, itu penting sekali. Dan Gitu. kita juga nanti ada danau-danau seperti itu. Danau kita ada beberapa danau di situ. Oh wow, luar Iya. biasa sekali. Jadi sudah ada green belt. Iya, ada Ruang- danau-danau, dan tentunya kita mendukung fasilitas keagamaan. Kita akan mengadakan pembangunan masjid nanti. Oke, Masjid Agung Tenjo. oke, wow, luar biasa ya. Lengkap ya. Oke, baik. Mohon maaf sekali lagi untuk para viewers yang sudah bergabung bersama kami karena keterbatasan waktu yang kami miliki. Jadi mungkin jika ada beberapa pertanyaan lagi nanti bisa di lain waktu. Ya karena kebetulan waktunya sudah habis. Jadi saya mohon kepada Bapak Zaldi dan juga Bapak James dimohon kesediaannya untuk memberikan closing statement yang juga lebih Iya. untuk meyakini kenapa kita harus berinvestasi hari ini. Mungkin dari Iya. Pak Zaldi dulu, silakan Pak. Iya. Jadi mungkin ada pepatah bilang lebih baik membeli rumah kecil atau rumah kurang bagus ya di lokasi bagus dibandingkan rumah besar, rumah bagus di lokasi yang kurang bagus. Oke. Nah, saya yakin di sini ya harga 200 sampai 700 itu merupakan harga yang fully recommended, dan karena ini growing house, nanti para konsumen itu bisa mengembangkan rumahnya sendiri. Kesempatan untuk membangun rumah besar juga di tanah yang besar tapi harga terjangkau, seperti itu. Nah, jadi bukan hanya membeli rumah, tapi sekarang saatnya kita sudah membeli kesehatan. Betul. Kita membeli kawasannya. Kalau kita hanya sekedar membeli rumah, nanti value-nya itu nggak akan berkembang secepat daripada kawasannya, gitu. Nah, jadi memang kita harus jeli melihat kalau kita melihat rumah, ya, nggak apa-apa rumahnya kecil, tapi tanahnya cukup luas, ya. Karena didukung kawasan yang luar biasa, lengkap dengan developer yang kredibel, ya, value-nya ini nanti akan jauh lebih berkembang dibandingkan dengan yang biasa-biasa saja, seperti itu. Saya rasa. Terima kasih.
Ini menarik sekali ya bahwa betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Zaldi. Kita ini jika membeli hunian di Kota Podomoro Tenjo itu juga kita membeli kawasan. Yang pastinya kalau misalnya kita membeli kawasan itu kita akan memiliki nilai value yang lebih pastinya ya. Properti akan selalu naik dan di sana juga tentunya dengan berbagai macam fasilitas dan keunggulan dari Kota Podomoro Tenjo pasti harganya itu minimal lah ya. Setelah COVID itu menurut Pak James itu akan naik 2 kali lipat. Luar biasa. Baik, Pak James, masih bergabung bersama kami, Pak? Boleh, masih di sini. Oke, iya baik, Pak James bisa diberikan menyimak. closing statement, Pak, kepada Closing kita semua. statement saya sederhana aja, ya. Untuk orang-orang yang dulu nggak beli kelapa gading, gigit jari. Untuk orang-orang yang dulu tidak beli Alam Sutra, gigit jari. Untuk orang-orang yang dulu nggak beli Serpong, gigit jari. Untuk orang-orang yang dulu nggak investasi di Kute atau Seminyak, gigit jari. Jadi orang mau gigit jari berapa kali dalam hidup ini, ya? Jadi mumpung ini dalam kondisi prima, launching awal-awalnya, ya. Jangan lakukan kesalahan-kesalahan yang banyak orang sudah lakukan, ya. Waktu itu rasa agak berat sedikit, maka tidak beli. Tidak ada orang menyesal beli properti. Semua orang menyesal tidak beli properti. Dan kalau Anda mau beli properti, malah saya kasih satu nasihat. Beli properti yang kalau Anda mau beli yang sedang, kalau Anda mau beli yang kecil, beli aja yang sedang. Kalau Anda yang mau beli yang sedang, beli aja yang besar. Oke, karena harga akan naik dan kebutuhan rumah tangga pasti meningkat. Oke, nanti kalau keluarga sudah tambah besar, rumahnya udah terkesan sempit, mau beli lebih besar lagi, udah terlanjur mahal. Oke, so saya selalu bilang lebih baik maksa bayar cicilan properti daripada maksa bayar cicilan kartu kredit. Oke, so maksa diri beli properti, pasti akan Anda rasa happy banget dengan keputusan dan buat keputusan hari ini. Oke, thank you, good luck to you. Oke, wah, Thank you, Pak James. Thank you. Pak James, terima kasih banyak. Sangat insightful sekali dan pastinya banyak sekali yang termotivasi ya mendengar tadi penjelasan dari Pak James dan juga Bapak Zaldi. Dan tidak terasa ya kalau ngobrol bersama Pak Zaldi dan Pak James ini sudah 90 menit. Itu saking serunya loh kita mengamati bagaimana dunia properti di Indonesia. Dan seperti tema kita yang diusung pada hari ini adalah booming properti di tengah pandemi, dan betul karena hal ini dibuktikan dengan minatnya masyarakat, antusiasme masyarakat yang besar terhadap Kota Podomoro Tenjo yang kurang dari 1 bulan diperkenalkan kepada masyarakat tetapi sudah diminati lebih dari 1.000 orang. Dan jadi jangan sampai para viewers di sini juga ketinggalan ya, jangan sampai ada penyesalan karena kalau kata Pak James mau gigit jari berapa kali? Tadi kelapa gading gigit jari, Alam Sutra gigit jari. Jangan sampai Kota Podomoro Tenjo ini juga gigit jari dan ada penyesalan di tahun-tahun yang akan datang. Jangan lupa kartu pos upgrade.